Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rena Hermina. Di sini saya akan melakukan uji struktural brick menggunakan RStudio. Nah, di sini kita sudah mempunyai beberapa rumus yang akan dipakai nanti ini agar mempermudah ya teman-teman. Jadi saya mempersiapkannya sebelum kita langsung mencoba. Nah, di sini sebelum kita mencoba, kita masukkan terlebih dahulu data yang akan kita gunakan, yaitu kita ke bagian import database, terus from Excel. Nah, kita ke bagian browse di ujung sini, terus kita masukkan datanya. Data saya ada di bagian awal, di download. Nah, terus kita open, kita tunggu sebentar sehingga datanya nanti akan muncul. Nah, di sini sudah muncul ya datanya. Di bagian karakternya, dia di variabel yang kursnya ini kita ubah jadi numerik. Nah, di sini kita ubah namanya menjadi data, terus kita import ya. Di sini udah muncul ya teman-teman untuk data yang sudah tadi kita import. Nah, di sini langsung saja kita install beberapa package yang nanti akan kita butuhkan. Nah, kita langsung run, terus kita ke bagian library yang struct change, test series. Sebenarnya teman-teman bisa langsung aja di bagian package di sini. Nah, di sini saya sudah menginstal untuk package yang kita akan nantinya gunakan, yaitu di bagian sini checklist di zoo sama struct change-nya kenapa di checklist, karena agar terpasang gitu dan detect gitu, dan karena sangat penting untuk digunakan, jadi harus diinstal terlebih dahulu dan juga di checklist ya bagian ini. Kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa ke bagian install di sini, terus bisa cari di sini, di bagian sini ya. Terus teman-teman tinggal install. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian selanjutnya. Kita akan mengubah datanya. Maksudnya mengubah data yaitu kita akan menghilangkan variabel yang tahunnya ya teman-teman, atau waktunya. Jadi kita hanya nantinya menggunakan satu variabel aja gitu. Nah, di sini kita eh, langsung run aja yang bagian ini. Terus ntar terus kita klik lagi sebelah sini. Oke. Nah, untuk melihat apakah data kita sudah berubah atau belum, kita bisa bandingkan ya. Kalau misal di sebelah kanan sini kita klik yang data ini, kan dia masih data awal. Kalau misal yang tes data ini udah berubah ya teman-teman. Kalau misal yang variabel yang satu ini yang untuk waktunya itu sudah terhapus. Nah, selanjutnya kita akan melihat plot dari data yang kita punya ini. Nah, ini untuk mengecek juga ya, apakah ada struktural break dalam data yang kita punya. Nah, di sini sebelah kanan bawah, di sini terlihat ya, kalau misal ada kenaikan secara signifikan di pada rentan bulan pertengahan ya, atau Maret, di bulan Maret, berarti sebelah sini Maret lah ya. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata memang benar ada struktural break di dalam data yang kita punya. Tetapi ini juga tidak cukup ya teman-teman untuk membuktikan apakah memang data kita sudah benar ada struktural break atau tidak. Jadi kita harus melakukan beberapa step lagi untuk melihat apakah benar struktural break itu terjadi dalam data yang kita punya. Selanjutnya kita akan melihat lagi adakah perubahan struktural dalam data yang kita punya ini, dan di sini kita di bagian sini ya, FS kursnya. Nah, di sini kita langsung run aja, terus di bagian sini SCTest, yaitu kita untuk melakukan uji signifikansi terhadap hasil dari si FS statnya, F statnya. Terus kita langsung run aja. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman dari hasil yang SCTS-nya tersebut. Di sini kita lihat di bagian F-nya ya.
di 168,64, di mana itu menunjukkan bahwa adanya perbedaan besar dalam struktur data sebelum dan sesudah titik perubahan gitu. Dan kita lihat juga p-value-nya di sini dia berarti kurang dari 0,05, di mana dia p-value-nya itu sangat kecil ya. Berarti uji ini sangat signifikan. Dan juga ini menunjukkan bahwa ada bukti kuat gitu untuk menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada perubahan struktural. Nah, berarti kesimpulannya itu dia menyatakan bahwa terdapat perubahan struktural signifikan dalam data kurs yang kita punya ini. Dan juga memang ada periode dalam data di mana pola kurs berubah secara drastis, yaitu berarti memang struktural break ya, karena dia berubah secara drastis. Kita lanjut ke selanjutnya. Kita langsung lihat breakpointsnya ya. Di sini kita langsung run. Terus kita summary-nya juga run, teman-teman. Nah, kita tunggu. Nah, datanya sudah muncul di sini. Oke, kita lihat di break dates-nya, di mana kita bisa tahu ya, teman-teman. Di tanggal berapa aja atau di tanggal berapa aja data kita mengalami kenaikan gitu secara drastis. Di sini kita lihat di 2020 ke 64, 71, terus di sini juga yang terakhir di 309 di 2020 ya. Nah, di sini kita lebih tahu gitu secara detailnya kalau misal uh, breakpointnya itu dia mengalami kenaikan secara drastisnya itu di tanggal-tanggal yang ini ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut ke langkah selanjutnya untuk melihat lagi gitu lebih detailnya terkait dengan struktural break yang kita punya ini. Nah, kita di sini kita langsung run, terus kita beri bayang lines-nya, kita run lagi. Nah, teman-teman lihat di bagian kanan bawah ya, di bagian plots-nya di sini terlihat gitu bahwa secara detailnya itu ada garis putus-putus di sini. Terlihat bahwa ini menandakan adanya structural break gitu. Jadi ada peningkatan secara drastis gitu di bagian titik-titik yang putus-putus ini gitu. Nah, ini terlihat ada 1, 2, 3, 4 ya, teman-teman. Kalau misal di sini ada gitu, dan ini lebih detail lagi gitu daripada plots yang sebelumnya gitu. Kalau misal yang sebelumnya kan memang belum ada titik-titiknya, karena kita juga belum bisa mengira-ngira gitu. Kalau misal ini udah ada titik-titiknya, jadi lebih jelas lagi gitu. Nah, kita lihat lines yang kedua, plots yang kedua. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang garis merah di sini, terlihat ya, teman-teman. Sebenarnya ini jadi pentanda juga kalau misal ini kan naik, dia naik, terus dia turun, terus dia naik lagi, terus dia turun gitu. Jadi ini hanya pertanda saja gitu. Terus kita langsung melakukan tes menggunakan OLS QSUM. Kita klik, terus kita lihat di bagian plotnya, karena kita mau lihat di OLS QSUM ini plotnya itu seperti apa gitu. Kita run aja, teman-teman. Oke, ini udah muncul ya di bagian plots. Karena sudah muncul di sini bisa kita lihat. Dan sebenarnya kan untuk OLS based fusion test ini kan dia untuk mendeteksi perubahan struktural dalam model regresi ya. Jadi memang untuk memeriksa apakah residual dari regresi itu tetap stabil atau tidak gitu. Nah, ini menunjukkan di sini kita lihat kalau misal memang tidak stabil ya, teman-teman. Karena garis hitam ini dia tuh kan kalau misal berada di antara dua garis merah, maka dia tidak ada perubahan dalam struktural, jadi tidak ada struktural break. Tetapi nyatanya di sini dia keluar di sebelah sini ya, dia keluar, berarti memang dia ada perubahan struktural. Jadi memang ada perubahan yang signifikan gitu dalam periode waktu tertentu.
Nah, berarti sudah jelas ya teman-teman kalau misal memang dalam data yang kita punya itu terdapat struktural break-nya. Dan memang saya di sini menggunakan OLS based Qsum test ya. Mungkin teman-teman bisa menggunakan eh, apa namanya menggunakan cara yang lainnya gitu. Bukan hanya dari Qsum test saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.